Diterpa ujian bertubi-tubi dalam perjuangan mereka memiliki momongan alias buah cinta dari perkawinan mereka, Denny Sumargo dan Olivia Alan meski sempat mengalami down, sedih, menangis, namun mereka tidak kehilangan harapannya. Nyaris mengalami putus asa, lalu memilih pasrah kepada kehendak Tuhan dan berserah diri kepada kuasanya. Secercah harapan itu kini mulai dirasakan Denny Sumargo dan Olivia Alan yang memunculkan kuncup kebahagiaan di relung kalbu mereka. Ya, Olivia Alan kini tengah mengandung calon anak pertama mereka dengan usia kandungan sudah 25 minggu alias 6 bulan lebih. Lantas seperti apa kisah Densu terkait jatuh bangunnya yang seperti roller coaster, berjuang memiliki anak, sampai alami beberapa kali keguguran, bahkan sampai melewati proses bayi tabung, namun selalu gagal tersebut? Seperti apa pula bahagianya Denny Sumargo ketika melihat calon anak mereka di video 3D saat USG, namun hidung calon anaknya tidak mirip dirinya dan juga sang istri, lantaran tampak lebih mancung? Seperti apa pula ngidam yang dialami Olive, di mana tidak menyukai barang-barang mewah, justru di awal kehamilan ingin memiliki berlian? Benarkah Denny Sumargo mengakui bahwa calon anak pertamanya adalah anak mahal dan membawa rezeki yang banyak buat keluarga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bertahun-tahun berjuang memiliki anak, namun selalu gagal, Denny Sumargo dan istrinya Olivia Alan seperti memiliki tekad baja. Diterpa berbagai ujian dan rintangan, keduanya terus berharap bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika perjuangan mereka bersandar pada kehendak Sang Halik. Ya, Denny Sumargo akhirnya berkisah tentang bagaimana dirinya selama ini jatuh bangun berjuang untuk menjadi calon orang tua bersama sang istri Olivia Alan, hingga ada secercah harapan bahwa sang empunya kehidupan akan memberi kepercayaan kepada mereka untuk menjadi orang tua yang membuncahkan kebahagiaan bagi mereka. Denny Sumargo dan istrinya Olivia Alan di saat usia kandungan Olive kini sudah 25 minggu alias 6 bulan lebih. Densu pun menceritakan bagaimana keinginan Olivia Alan sang istri yang mau berbagi cerita di podcastnya lantaran ingin memotivasi banyak pejuang garis dua di luar sana yang juga seperti mereka menantikan hadirnya anak pertama. Iya, sekitar 25 mingguan berarti. Kemarin kan udah cerita di podcast gue. Dan kenapa gue memilih waktu itu, karena satu, gue menunggu Olive tuh mau cerita sendiri. Gue gak mau cerita karena gue ngerasa nggak fair aja kalau gue yang cerita. Sedangkan yang mengalami suka duka batinnya segala macam yang paling banyak kan Olive. Dan gue gak mau sampai melangkahi hal itu. Jadi gue tunggu sampai dia siap. Dan kebetulan di podcast kemarin itu waktu yang tepat buat dia pengen cerita. Salah satu alasan dia cerita itu adalah saya juga baru tahu banyak banget pejuang dua garis biru di luar sana yang memiliki kesulitan untuk punya anak di zaman sekarang. Dan banyaknya stigma terhadap wanita di luar sana bahwa ketika sulit dapat keturunan selalu salah di wanitanya. Nah, kenapa diangkat cerita Olive? Karena ternyata saya tuh mau mensupport istri saya. Tanpa saya sadar bahwa ternyata banyak ya stigma kalau laki-laki tuh kayak diajak check up, masalah mungkin cek kualitas spermanya segala macam tuh takut juga gitu. Sedangkan waktu itu aku juga ngalamin sih ketakutan itu, cuman karena saya pengen support istri, jadi ketakutan itu saya nggak hiraukan. Karena yang paling penting sih
istri dulu. Denny Sumargo pun menceritakan bagaimana campur aduknya perasaan dirinya dan sang istri ketika Olive sempat beberapa kali hamil, namun pada usia 3 bulan gagal alias keguguran karena pada usia tersebut tiba-tiba janin tidak memiliki jantung atau jantungnya alami kebocoran. Beberapa kali jalani kuret, harapan Densu dan Olive pun perlahan-lahan mulai redup karena efek kuret akan berpotensi rendahnya kemungkinan untuk hamil lagi lantaran dinding rahim yang menipis. Maka Densu dan Olive pun memutuskan untuk menjalani program bayi tabung di Penang, Malaysia, namun toh ujung-ujungnya selalu gagal dan membawa mereka menjalani proses bayi tabung di Indonesia, namun gagal pula. Iya, perjuangannya sih seperti apa yang digambarin Olive di podcast itu. Dari pertama hamil, nunggu sampai berapa minggu, mau 3 bulan, ternyata pas kita check up lagi USG yang tadinya pertama baik-baik aja, tiba-tiba jantungnya udah gak ada. Akhirnya harus kuret. Dan kalau kuret itu kan luka rahimnya pasti, dan tunggu sembuh baru bisa program lagi. Setelah sudah sembuh program lagi, dapat lagi, ternyata belum sampai 3 bulan jantungnya bocor dan harus kuret lagi. Dan itu kan resikonya makin gede, karena kalau wanita banyak kuret, resiko untuk punya anaknya jadi menurun karena dinding rahim menipis. Tapi untungnya tidak terjadi sih sama Olive masalah itu. Akhirnya kita pikir ya udah kita cari cara terbaik ya dengan bayi tabung IVF itu. Kita pilih di Penang dan saat itu kita berpikir bahwa di Penang akan menghasilkan optimisme yang tinggi, ternyata tidak. IVF pertama embrionya tidak nempel. IVF kedua nempel akhirnya, tapi embrionya nggak tumbuh. Jadi rahimnya sampai kantong rahimnya sampai 3 bulan tapi embrionya nggak tumbuh. Jadi harus dikuret lagi apalah segala macam. Alami trauma hingga down dan kini sedikit bahagia setelah semua lika-liku peristiwa pilu itu telah mereka lalui, ingin berbagi kisah yang mirip roller coaster itu kepada pejuang 2 garis biru, Denny Sumargo pun meminta waktu kepada Olivia Alan istrinya agar mau menjadi bintang tamu di podcastnya. Densu ingin agar Olive sang istri yang bercerita bukan dirinya, karena Olive sendiri yang merasakan berbagai peristiwa yang berat tersebut, beberapa kali keguguran. Ia juga meminta sang istri agar ketika menjadi bintang tamu dan berbicara, maka apa yang diutarakannya harus memiliki impact yang baik kepada publik, terutama soal pesan khusus apa yang ingin mereka sampaikan ke publik. Makanya sih kemarin agak deg-degan juga pada saat akhirnya Olive mau cerita, ya udah harus ada tujuannya nih. Kalau cuman hanya memberitakan doang, saya pikir lebih bagus jangan deh. Karena takutnya nanti kenapa-napa lagi gitu, kita beban gitu. Trauma sih, terutama Olive. Olive paling gede, dia bahkan sempat pendarahan di program yang ketiga apa keempat. Dan itu gue gak ada di tempat karena gue lagi syuting di luar dan dia gak kasih tahu gue. Bang, gue baru tahu itu setelah semua baik-baik aja. Gue ngerasa bersalah juga kan sebagai suami. Gue kayaknya kalau istri gue kenapa-napa saat itu, pendarahan dia sampai kolaps segala macem, dan gue gak ada di situ, gue pasti akan terpukul sekali. Pilu, kisah Denny Sumargo ungkapkan jatuh bangun dirinya dan sang istri Olivia Alan akan menjadi calon orang tua karena sang istri kini tengah hamil besar. Lantas seperti apa kisah Densu soal sang istri yang tiba-tiba ngidam barang-barang mewah seperti berlian, padahal dirinya tidak suka barang-barang mahal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya.
hanya Intens Investigasi. Mengejutkan, jatuh bangun perjuangan Denny Sumargo dan Olivia Alan berjuang memiliki buah hati, kini nyaris terwujud. Calon anak mereka kini hadir di rahim Olive dengan usia kandungan 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih. Di hadapan awak media kemarin, Densu mengurai cerita terkait hal unik yang dialami sang istri Olive ketika mengalami ngidam yang terasa aneh dan unik. Pasalnya, Olive yang biasanya tidak suka dengan perhiasan mewah atau barang-barang mahal, tiba-tiba di awal kehamilan anak pertama mereka ini justru ngidam ingin membeli berlian. Alhasil atas izin Densu, maka Olive hingga kini telah mengoleksi beberapa berlian yang menurut Densu bisa juga dijadikan investasi, bukan buat dipamerkan. Densu pun tidak menampik kalau calon anak pertama mereka merupakan anak mahal. Awalnya sih biasa aja, dia ngidam buah-buahan ya kan. Terus setelah itu dia mulai ngidam yang unik-unik nih, berlian. Dia juga bilang, yang kok aneh ya, aku sekarang kok suka berlian ya. Padahal dia kan gak terlalu berlian banget, barang-barang mahal enggak. Dia mulai ngelihat senang gitu, mungkin karena anaknya cewek ya kan. Jadi dia lihat-lihat terus dia nanya, ya aku boleh beli gak gitu. Boleh aja beli. Orang gini loh, Olive itu belanja, dia masih pakai uangnya sendiri. Jadi uang kita tuh digabung memang, cuman dia kadang-kadang pakai uangnya sendiri, cuman tetap masih izin. Gue bilang mah nggak apa-apa, beli aja. Lagi pula kan berlian atau suatu yang brand itu kan investasi aja. Tapi bukan buat dipamerin ya, gue bilangnya. Tapi untuk ngidamnya oke lah, gue bilang. Investasi lah, anggap gitu. Bikin seneng si bayinya aja gitu. Udah ada berarti Bang? Udah ada. Udah ada berarti beberapa berlian gitu ya? Ya beberapa berlian ya, ya lumayan lah ya. Ada pula beberapa sinyal yang membuat Densu bahkan menduga bahwa calon bayi yang kini ada di kandungan Olive, sang istri, akan membawa banyak rezeki buat keluarga. Pasalnya baru berusia beberapa minggu di dalam kandungan sang istri, anak mereka yang kabarnya berjenis kelamin perempuan sudah mendapat endorsement seperti salah satu brand susu bayi. Itu anak ya, masih usia berapa bulan ya, udah dapat endorsement cuy. Iya, dia udah dapat endorsement. Makanya gue juga bingung, ini anak sebenarnya bawa rezeki kali ya. Karena dia udah usia berapa udah dapat rezeki gitu loh. Tapi kita nggak mau sampai akhirnya overexposure masalah anak sih. Karena akhirnya kan nggak bagus juga. Makanya kita dari yang beritanya keluar, kita kalem-kalem aja lah gitu. Ya masih ada berapa bulan, kita juga belum tahu gimana nanti. Fine aja sih, everything fine. Saya pikir itu melegakan dan saya bersyukur banget ternyata positif ya. Banyak yang positif di luar sana melihat hamilnya Olive dan gue bisa jadi sebentar lagi jadi bapak gitu. Saya senang sih, maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya, tiba-tiba orang seneng gitu, I'm very thankful. Mengejutkan, Denny Sumargo ungkapkan hal unik karena Olivia Alan, sang istri, mengalami ngidam barang mewah, yaitu berlian pada kehamilan anak pertama mereka. Lantas seperti apa kebahagiaan Densu saat melihat calon bayinya yang sudah nendang-nendang di dalam kandungan istrinya saat jalani USG baru-baru ini? Benarkah Densu merasa heran karena hidung calon anaknya yang mancung tidak mirip dirinya ataupun istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Denny Sumargo mengaku bahagia saat dirinya melihat calon bayinya sudah nendang-nendang di dalam kandungan Olivia Alan saat melakukan USG terbaru. Namun ketika melihat hidung calon anak pertama mereka yang tampak mancung, Densu pun tampak bingung karena tampaknya tidak mirip hidungnya yang tidak begitu mancung, apalagi hidung istrinya Olive. Selain itu, Denny Sumargo juga mengatakan bahwa dengan kelahiran calon anak mereka nantinya, dilihat Densu dan Olive sebagai berkat yang harus disyukuri dengan rasa rendah hati, bukan dengan kesombongan. Nendang-nendang belum sih Bang biasanya? Udah. Megang, terus kamu megang perutnya nendang-nendang gitu atau gimana Bang? Ada hal unik yang terjadi pada saat di USG pakai 3D. Jadi kan kelihatan lebih jelas kalau 3D. Jadi pada saat ditekan pakai alat itu kayaknya si babynya tuh nggak suka atau kesel, dia mukul. Alatnya ditonjok-tonjok dari dalam dan itu kan kelihatan di monitor. Jadi kayak gitu. Terus itu lucu aja gitu dan anak itu kayak berani gitu loh. Berani anaknya, sehat aja sih dan bentuknya kemarin udah kelihatan ya. Hidung. Nggak tahu tapi hidungnya mancung sih. Kayaknya bukan saya pesek ini. Iya, mama, Olive kan juga nggak mancung banget, tapi rahangnya tuh panjang, tegas gitu. Rahangnya udah kelihatan sih kemarin. Tenang ya pasti, cuman gue nggak mau terlalu euforia aja sih, karena gue udah banyak gagal. Lu ngerti sih kalau lu gagal, lu pasti nggak mau terlalu gimana banget karena lu nggak mau kecewa. Jadi gue ngerasa kayak ya sudah biarlah berjalan apa adanya. Gue nggak mau terlalu lebay mengekspos masalah itu. Ya kalau gue bisa cerita di sini ya gue berharap ini bisa jadi kisah inspiratif aja buat pejuang 2 garis biru sama ya membantu dengan doa. Karena gue yakin doa itu akan ngebantu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.